Bapak Kepala Sekolah PT SPN 02 Bue Pemaja, yang saya hormati Bapak Wakil PT SPN 02 Bue Pemaja yang menyempatkan hadir dalam kegiatan hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan guru UPT SPN 02 Bue Pemaja. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa kumpul di sini dalam memaparkan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di UPT SPN 02 Bue Pemaja. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan UPT SPN 02 Bue Pemaja, di mana ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini konsep inti budaya positif yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol positif, pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Di sini akan kita bahas satu persatu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu sendiri, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, modern berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan kita itu berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Terus semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita itu sebagai manusia itu memiliki gambaran berbeda-beda, tidak bisa disamakan antara orang yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, di sini kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maksudnya di sini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi hanya mereka sendiri yang mengontrol diri mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya
teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini maksudnya yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini disiplin positif itu tanpa imbalan penghargaan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini nilai-nilai kebajikannya nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan nilai kebajikan di sini yaitu kalau dari contoh profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan menurut PIP, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan di sini menurut keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana kita sebagai manusia butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Harus adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang ketiga, penguasaan. Jadi kita di sini harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, prestasi diakui dan didengar. Yang selanjutnya itu kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sendiri diantaranya mandiri, kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya kesenangan. Kesenangan di sini yaitu bermain humor, antusiasme, tertawa dan lain-lain. Motivasi perilaku manusia ini ada 2, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi dari dalam maupun dari luar. Lanjut. Nah, di sini hukuman. Hukuman itu tidak terencana, dia tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi dia kalau hukuman dia bersifat tiba-tiba. Terus bersifat hanya satu arah. Mungkin misalkan dulu saja gitu. Jadi hanya satu arah. Selanjutnya itu berupa hukuman fisik atau psikis. Dan yang kedua adalah konsekuensi. Di sini konsekuensi itu dia berencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau yang ketiga ini restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada 5 kontrol guru.
Posisinya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Yaitu posisi kontrol contohnya. Lanjut. Ini contohnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini sebagai manajer? Nah, terus ini keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas harus kita buat dan bukan peraturan kelas? Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan, jadi dia tidak hanya satu arah kan, dia berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat memastikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di antaranya ada tahapan-tahapannya. Tahap pertama validasi tindakan yang salah. Terus maksudnya itu kita menggali mengapa siswa itu melakukan kesalahan, seperti itu pasti ada alasan dan lain-lain. Terus menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Terus selanjutnya menstabilkan identitas. Jadi mereka sendiri yang menentukan pemesan mereka. Menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi. Atau bisa kita pakai juga, kamu berhak merasa begitu. Jadi di sini kita untuk menggali sebuah permasalahan itu, kita tidak langsung mengejudge mereka melakukan kesalahan, tapi menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Jadi kita bisa ke siswa itu bahwa ya, alasan kamu melakukan kesalahan apa? Karena kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan, tapi apa alasan melakukan kesalahan tersebut seperti itu? Lanjut, Bu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, salah satunya yaitu contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini kita menanyakan mengapa melakukan hal itu. Mereka melakukan kesalahan. Terus lanjut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut, menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama, serta gambaran sebuah kelas yang ideal menurut siswa tersebut. Ya, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi tentang budaya positif. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau butuh masukan dari teman-teman rekan guru, saya persilakan. Bu Neni, Bu Nani, ya Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elta atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan umpan balik kepada Ibu Elta ya. Kalau menurut saya presentasi yang Ibu Elta sampaikan sudah bagus dan sangat jelas. Terus presentasinya juga bagus ya. Di sini diseminasi penyebaran budaya positif itu kalau menurut saya sangat bagus ya Bu ya, untuk disebarkan kepada rekan sejawat, terutama adalah budaya positif. Sebagai pendidik kita juga harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai seorang guru, itu yang paling utama.
ternyata menghukum itu efeknya itu tidak baik Bu ya. Di sini tadi juga sudah disampaikan posisi kontrol kita yang bagus itu adalah sebagai seorang manajer. Nah, untuk mencapai seorang manajer itu juga tidak susah Bu ya. Di sini karena kebanyakan kita juga kan posisi kita sebagai guru juga masih sebagai penghukum. Kalau bisa untuk kedepannya posisi kita berusaha untuk menjadi seorang manajer itu Bu ya. Nah terus yang ingin saya sampaikan lagi yaitu tentang tadi menyampaikan tentang keyakinan kelas Bu ya. Nah keyakinan kelas itu juga sangat bagus Bu, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, bukan dibuat atas kehendak guru. Jadi kalau udah ada keyakinan kelas, siswa melakukan kesalahan, nah di segitiga restitusi tadi kita tanyakan lagi, oh ya nak, misalnya kita melihat suatu sampah, nah kita bisa menyampaikan kepada murid tersebut keyakinan kelas apa nak yang perlu kita buat. Nah jadi kita tidak semata-mata itu membuat keputusan tersendiri Bu ya. Nah jadi keyakinan kelas itu menurut saya juga sangat bagus untuk menanamkan disiplin positif. Nah kalau menurut saya persentase juga sudah bagus. Inilah umpan balik dari saya. Terima kasih. Terima kasih bahwa kita itu penerapan itu bagus ya. Terima kasih masukannya dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu ya untuk PT SMPN 02 Cilacap. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Nopri, masukannya Pak? Sudah. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru hebat atas kesempatan hari ini dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya dan bisa lebih baik lagi. Saya tutup materi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Pelajaran siapa sekarang? Sudah isi nggak ya? Kira-kira Marcel tahu mengapa itu panjang ke ruang mereka? Iya Bu, karena saya tidak mengerjakan tugas.
katanya Marcel sering tidak mengerjakan tugas. Benar tidak? Benar, Bu. Ya. Marcel, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Begitu juga ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi setiap kita melakukan kesalahan itu pasti kita mempunyai alasannya. Menurut Marcel, bolehkah ibu bertanya alasan apa sehingga Marcel tidak mengerjakan tugas? Saya capek, Bu. Saya semalam main game sampai jam 12 malam dan akhirnya saya mengantuk. Oh, berarti Marcel sering tidak mengerjakan tugas itu karena main game ya. Akhirnya ngantuk dan tidak mengerjakan tugas. Oh. Marcel ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Iya, Bu. Ingat. Menurut Marcel, apakah perbuatan Marcel tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kita yang kita buat kemarin? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Marcel langgar? Selalu bertanggung jawab. Selalu bertanggung jawab. Apakah Marcel sudah bertanggung jawab kalau tidak mengerjakan tugas? Belum. Nah, kalau misalkan Marcel tahu itu belum melakukan sesuai keyakinan kelas, menurut Marcel apa yang Marcel tawarkan untuk memperbaiki kesalahan Marcel yang kemarin-kemarin? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada guru karena saya tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya akan mengerjakan kembali tugas yang belum saya kerjakan. Dan yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi. Oh iya. Ibu apresiasi keinginan Marcel untuk menjadi yang lebih baik, yang katanya mau bertanggung jawab dan akan mengerjakan tugas, maupun akan minta maaf ya kepada guru yang mengajar. Ibu apresiasi itu. Dan ibu juga menekankan untuk akan datang berarti Marcel harus berusaha menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Marcel inginkan seperti itu. Berarti mulai dari saat ini Marcel berkomitmen ya akan melakukan kesepakatan kelas yang kita sepakati. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Iya, Bu. Oh, dengan Rizky. Rizky pelajaran siapa sekarang? Bahasa Inggris, Bu. Apakah sudah isi dengan Ibu Kiki? Sudah, Bu. Ya. Terima kasih Rizky ya karena sudah bersedia untuk datang ke ruangan BK ini. Menurut Rizky, kenapa Rizky Bu panggil hari ini? Karena saya tidak masuk sekolah, Bu. Oh iya. Ibu mendapat laporan dari beberapa guru bahwa katanya Rizky sering tidak masuk sekolah. Apakah benar? Ya, benar, Bu. Saya sudah tidak masuk sekolah minggu ini. Saya sudah 2 hari tidak masuk sekolah, Bu. Rizky, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi setiap orang melakukan kesalahan itu pasti mempunyai alasannya. Nah, sekarang ibu ingin tahu apa alasan Rizky melakukan kesalahan tersebut. Ya, Bu. Saya pas malam, saya kemalaman. Saya begadang pas malam. Begadang. Jadi Rizky sering kesiangan itu karena begadang ya. Ya, Bu. Oh, Rizky ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Ingat, Bu. Apakah yang Rizky lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, menurut Rizky keyakinan kelas apa yang Rizky langgar? Selalu bertanggung jawab dan masuk sekolah tepat waktu. Oh iya, berarti selalu bertanggung jawab dan datang ke sekolah tepat waktu ya. Nah, sekarang Rizky tahu kan kalau misalkan Rizky sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekarang ibu tawarkan bagaimana Rizky untuk memperbaiki kesalahan Rizky akan datang. Apa yang Rizky lakukan? Yang pertama, saya minta maaf karena saya tidak masuk sekolah. Yang Iya. kedua, saya tidak akan bangun kesiangan lagi. Yang ketiga, saya akan lebih rajin
masuk sekolah tepat waktu. Oh iya, berarti Rizky akan akan bertanggung jawab dan akan rajin tepat waktu, sekolah tepat waktu, dan akan belajar lebih bertanggung jawab lagi ya Nak ya. Nah, Ibu apresiasi keinginan Rizky untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Semoga sini akan datang Rizky bisa belajar dari kesalahan Rizky sebelumnya supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan jangan diulangi lagi ya Nak ya. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Rizky boleh belajar ke kelas kembali. Terima kasih.